bedanya gini Zut, kalau era-era gue dulu yang awal-awal apa ya 80-an gitu ya, 85 ke atas kayak gitu kan, harga emas tuh memang masih murah. Jadi kalau nggak salah itu yang gue cari di internet ya, gue searching ya, itu harganya tuh masih sekitar 10 ribuan ya, 5 ribu sampai 10 ribu ya, 10 ribu lah, 5 ribu sampai 10 ribu, itu masih murah banget. Dan pada waktu itu di eranya itu harga-harga juga masih rendah Zut. Jadi inflasi itu nggak terlalu tinggi. Nggak setinggi sekarang. Nggak setinggi sekarang. Jadi ibaratnya orang dulu tuh kerja kantoran, hidupnya bisa lebih sejahtera. Makanya kan kalau orang tua kita kerja tuh zaman dulu kan, bandingin ya sama kita yang kerja sekarang gitu ya, walaupun kesannya lebih keren lebih ini, tapi nggak punya apa-apa Zut. Orang Halo Sobat Movitners, dimanapun berada, jumpa lagi bersama aku Zudi dan Om Henry Pratomo. Halo. Oke, kali ini kita akan bahas tentang perjalanan emas ya. Nah, jadi gini Om Hendri ya, dulu nih ya, 1 gram emas itu seharga 1 mangkok bakso gitu lah, 5.000 perak atau rupiah. Sekarang, dulu kita cuma bisa beli bakso, sekarang itu bisa untuk mentraktir satu keluarga. Betul. Jadi sekarang anggaplah 1 gramnya adalah 2 juta gitu. Nah, di video kali ini kita akan bahas nih, jadi kayak perjalanan harga emas dari zaman Mbah Buyut hingga era TikTok, era joget-joget itu seperti apa. Era joget-joget Zut ya. Dan kenapa ini penting banget ya buat Sobat Movitners yang masih mikir-mikir terkait dengan investasi wabil khusus di emas gitu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan masa lalu emas itu seperti apa ya. Jadi biar Sobat Movitners itu tahu perjalanannya emas itu dari dulu tuh kayak gimana sih. Kadang memang kan ada yang nggak tahu, yang tahu oh ya udah emas gitu aja, tapi nggak tahu dulunya itu seperti apa. Iya. Apalagi para Gen Z. Nah, ini sebenarnya agak menarik, aku agak di luar konteks kalau banyak Sobat Movitners yang tetap menyimak gitu ya. Jadi dari semua kalangan itu ada. Dari usia ya mungkin belasan sampai yang 65 tahun loh. Ada itu Ini di penonton datanya. kita ya. Penonton kita. Jadi Sampai memang 60 loh. makanya nanti mungkin ada yang komentar gitu. Dulu itu seperti apa gitu ya. Nah, oke. Jadi yang pertama mungkin ini Om Hendri. Kenapa sih emas itu selalu menarik ya dari zaman dulu sampai sekarang? Ya, jadi emas itu kan gini Zut, dari zaman dulu tuh yang selalu gua perhatikan ya, emas itu jadi suatu simbol. Itu simbol kekayaan. Pernah nonton film ini nggak? Film Kolosal zaman dulu. Oh iya, Kan kita kayak ada sih emas-emas gitu ya. Saur Sepuh, terus apa Benar, Angling benar. Dharma ya. Pasti simbol-simbol orang kaya pada waktu itu kan emasnya banyak nih, perhiasan gitu ya. Iya, itu sebenarnya nggak cuma di Saur Sepuh. Jadi kalau kita lihat film-film kolosal di Timur Tengah sama tuh dalam bentuk dinar, dirham gitu kan. Ya, apalagi yang emas dan perak. film-film zaman dulu yang Arab-Arab lah gitu ya. Nah, iya. Kayak gitu, itu udah pasti kayak gitu. Jadi zaman dulu tuh simbol kekayaan gitu ya. Kalau sekarang kan banyak nih simbol-simbolnya ya. Cuma salah satunya emas, dan emas itu sampai sekarang juga masih sama, masih simbol kekayaan. Udah gitu juga zaman dulu itu emas itu juga digunakan ini Zut, lebih kayak ke stabilitas keuangan ya, atau ekonomi kayak gitu. Itu dijadikannya tuh seperti itu. Jadi zaman-zamannya kita orang tua kita dulu ya, ngertinya kan gini, emas itu buat penyimpan nilai sebenarnya, gitu ya, penyimpan nilai. Makanya kan kita nggak asing nih Zut ya, kalau dinasehatin orang tua atau apa gitu kan pasti disebutkan ya, kalau kita punya uang belikan emas atau tanah, Emas, biasa gitu tanah. ya. Betul Emas atau sekali, tanah masih ya. ingat aku Om. Masih ingat kan? Nah, Iya. modelnya kayak gitu Zut. Jadi belikan emas atau tanah, ya itu karena pada waktu itu ya itu cara salah satu untuk menyimpan nilai, yaitu dengan emas atau kalau zaman dulu kan tanah mungkin masih murah ya kayak gitu kan. Nah, itu biasanya orang buat berinvestasi karena nanti jangka panjang nilainya tuh pasti akan bertumbuh lebih tinggi lagi kayak gitu sih. Oke, nah terus gini, di zaman Mbah Buyut ya, Mbah Buyut itu berarti zaman penjajahan kali. Penjajahan. Atau kemerdekaan, sebelum merdeka. Tapi ingat dulu, kakek kita kan masih zaman penjajahan nggak sih? Iya kan? Iya benar. Iya. Oke. Nah, itu tuh orang tuh melihat emas tuh gimana ya zaman dulu itu kira-kira Om ini, di zaman Mbah Buyut gitu. Di zaman Mbah Buyut ya sebenarnya sama lagi ya, kayak tadi tuh hampir sama. Sama ya? Sama penyimpan nilai. Cuma kan gini, yang jadi pertanyaan bagi teman-teman yang nonton ya, mungkin gini, di zamannya kakek buyut kita itu harga emas berapa sih gitu kan? Oh ya, harga emas berapa di zaman Mbah Buyut gitu. Berapa gitu kan?
Nah ini kan gue sempat riset-riset dulu ya Zut ya, karena kan kita udah eranya beda banget gitu kan. Bener, udah beda banget eranya nih. Setelah gue telusuri, itu zaman dulu itu harga emasnya itu mungkin 1 gramnya masih di bawah 5.000 rupiah gitu ya, di bawah 5.000 perak. Artinya tuh murah sekali. Cuma kan pasti ada yang bilang nanti itu kan eranya beda gitu kan. Nilainya juga pada waktu itu juga tinggi sebenarnya. Ya karena zaman itu gitu ya, dan zaman dulu itu kalau di Jawa ada namanya adalah uangnya mampi. Nah, Mampi tahu nggak? apa tuh? Uang yang di bawah 1 rupiah. Oh iya. Sen ibaratnya. Sen, kalau iya. dolar. Nah, iya, jadi uang di bawah 1 rupiah itu, zaman-zaman Simbah Buyut itu. Iya, di bawah 1 Begitu. rupiah. Dan pada waktu itu zaman kakek kita ya, itu masih peralihan antara zaman apa sih, penjajahan dan kemerdekaan. Nah, di Betul. situ kan kondisi ekonomi itu sedang tidak stabil ya. Jadi mungkin aja ya, jadi harga emas walaupun murah, tapi sebenarnya di zaman itu ya mahal juga gitu kan. Tapi begitu eranya berubah Zut, maksudnya era ke kita nih ya. Kalau gua kan Ya, Roy. Dulu tuh kalau di zaman penjara ada mata uang golden itu kan? oh itu Belanda itu. Uang Iya, Belanda. itu beneran dari emas nggak itu? Nah itu kurang tahu, Nah, bisa kan? riset lagi nih. Iya. Itu nanti satu dicatat ya, mata uang gulden tuh dari emas atau enggak. Tapi seharusnya ya mata uang zaman dulu itu memang ada sejarahnya ya. Mata uang itu ada underlying-nya emas. Tapi kan makin kesini jaminannya itu hanya kepercayaan aja gitu loh, nggak ada emas sebagai underlying. Nah tadi balik lagi Zut, untuk yang harga Zut ya. Harganya berapa Kan, di zaman Mbak? Tadi kan kurang lebih ya di bawah 5.000 ya. Nah, mulai sekarang ke eranya gue itu kan gue di 80 ke atas lah ya. 8 kalau gue 85. Lo 8. Ya, lebih 5 tahun lebih muda. Ya, kurang lebih segitulah ya kan. Jadi bedanya gini Zut, kalau era-era gue dulu yang awal-awal apa? Ya 80-an gitu ya, 85 ke atas kayak gitu kan. Harga emas tuh memang masih murah. Jadi kalau nggak salah itu yang gue cari di internet ya, gue searching ya, itu harganya tuh masih sekitar 10 ribuan ya, 5.000 sampai 10.000 ya, 10.000 lah, 5.000 sampai 10.000 itu masih murah banget. Dan pada waktu itu di eranya itu harga-harga juga masih rendah Zut. Jadi inflasi itu nggak terlalu tinggi, Nggak setinggi sekarang. nggak setinggi sekarang. Jadi ibaratnya orang dulu tuh kerja kantoran hidupnya bisa lebih sejahtera. Makanya kan kalau orang tua kita kerja tuh zaman dulu kan. Bandingin ya sama kita yang kerja sekarang gitu ya, walaupun kesannya lebih keren lebih ini, tapi nggak punya apa-apa Zut. Orang tua bisa beli rumah, beli tanah, beli mobil, motor, ya kan? Benar. Bayangin kan? Iya. Benar nggak Sobat Ngobinar? Bener loh teman-teman. Jadi beban beban biaya hidup di masa lalu itu, di zaman itu lebih ringan, lebih murah-murah lah semuanya ya. Jadi uang yang didapatkan dari hasil kita bekerja, dari berdagang itu nilainya tinggi, dan itu bisa kita belikan macam-macam setelah ditabung gitu ya. Beda dengan eranya kita sekarang kan. Mau beli rumah aja mesti KPR loh. Tapi ya karena orangnya juga nambah sih Om. Iya, jadi ya orangnya nambah. wajar Betul. juga. Dan zaman dulu kalau dilihat juga banyak orang yang dalam tanda kutip jadi rakyat jelata. Kayak mau makan ayam aja Susah mungkin pas lebaran baru makan ayam. Iya, gitu itu dia. kan. Tapi memang ada plus minusnya sih di setiap zaman ya. Kalau zaman dulu mungkin harga-harga murah gitu ya, terus nilai uang lebih berasa, tapi sebenarnya nyari uang di zaman itu tidak mudah, aksesnya masih sedikit. Kalau sekarang aksesnya banyak, nyari uang lebih mudah, habisnya juga lebih mudah. Cepet Habisnya lebih mudah. Bener. Dan kadang itu nggak tahu mau diapain, buat nongkrong, buat kesana kesini. Dan artinya tadi yang Om tadi bilang, udah kerja pagi sampai malam, tahu-tahu nggak ada tabungan, hanya Nah, cukup itu. untuk ini itu aja, Iya. terus habis. Habis, ya itulah. Oke, biar Sobat Moviners lebih clear lagi, Om ini bisa nggak jelasin evolusi harga emas dari masa ke masa itu kira-kira seperti apa? Ya, mungkin ini nanti secara lebih kayak garis besarnya ya, gitu ya. Jadi kalau dulu kan di zaman nenek moyang kita tadi di bawah 5.000 ya. Nah, sebenarnya gini, gue mau highlight dari tahun 1970 sampai 80 lah. Itu harga emas per gramnya itu masih di 5.000 sampai 10.000 gitu ya. Nah, tahun 80 sampai 90-an itu udah mulai bertambah lagi Zut. Jadi sekitar 20 ribuan lah ke atas kayak gitu ya. Terus setelah itu kan kita masuk ke era tahunnya tadi berapa? 90-an ya. Yeah. Lengkap deh langsung ke tahun 2000 ya gitu ya. Langsung ke 2000. Krismon dulu kali ya, Apa? yang cukup penting. Oh sorry iya krisis ya. Krisis, Nah, ya, krisis pada saat moneter. krisis moneter itu harga emas itu naik di 70.000 sampai 100.000. Iya, cukup gitu tinggi ya kenaikannya. itu cukup tinggi, krisis moneter, terus kita masuk era tahun milenial gitu ya. Nah, di tahun milenial itu di milenial tuh berapa sih? 2000 ya. 2000 sampai 2015-an gitu ya, kurang lebih itu udah
harga emas sekitar 300 sampai 600.000 gitu ya, berjalan terus naik lagi. Kita masuk di tahun 2020 Zul. Itu eranya COVID-19. Nah, COVID-19 itu dia harganya itu masuk di antara rentannya itu 900.000 sampai 1 juta rupiah, dan itu pertama kalinya harga emas masuk 1 juta rupiah. Tuh rentannya lumayan ya, nambah lagi. Habis itu masuk ke eranya sekarang nih, tahun-tahun 2024 sampai 2025. Nah, 2024 sampai 2025 ini juga ada satu sejarah juga Zut ya. Jadi pertumbuhan emas yang termasuk cepat ini di antara sini nih, di tahun ini nih. Selain tadi waktu krisis moneter ya. Jadi 2024 itu di 1,3 lah 1 gramnya ya, sampai sekarang masuk di 2025 udah semester pertama itu 2 juta rupiah. Iya, 5 tahun aja loh. Cepet ya? Udah 100% Mas. Iya, cepet banget. Sekarang udah 2 juta rupiah. Nah, itulah evolusinya ya harga emas ini, perjalanannya dari dulu sampai sekarang. Dan selalu aja Zut, tiap tahun itu akan ada yang bilang emas itu rugi. Wah, nanti harganya bubble. Ada aja harganya bubble, nanti akan turun lagi gitu ya. Atau nanti harganya drop gitu. Padahal secara histori itu udah terbukti gitu kan. Dari zaman Nabi lah sampai hari ini sama gitu loh. Dan ada buktinya, ada barangnya gitu. Jadi kadang-kadang kayak kemarin Zut yang waktu konten kemarin tuh harga emas lagi tinggi, orang kan panik beli gitu kan. Habis itu sekarang turun nih, bingung ya kan. Duh gimana nih, kemarin saya beli 2.300.000, nggak tahu sekarang turun 2 juta, misalnya 2 juta pas gitu kan. Atau yang merek lain mungkin ada yang turun di 1,9, 1,8 gitu kan. Ya sebenarnya balik lagi, kita sudah punya histori ini gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Jadi yang sudah beli ya sudah, fokus aja sama gramasi emas yang bisa kita miliki. Gitu. Oke, sekarang nextnya nih, kan tadi dari tahun 1970 sampai 2025 atau 2025, 55 tahun gitu ya. Nah, kira-kira tuh apa saja faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga emas kok seperti itu dari tahun dulu itu selalu naik turun, itu apa sih? Faktornya sih sebenarnya hampir sama ya dengan analis ekonomi lainnya ya gitu. Jadi kayak faktor ekonomi, geopolitik, terus ada faktor inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu ya, dan ada juga pengaruh dari kebijakan the Fed gitu ya. Jadi kondisi global lah itu berpengaruh. Nah, sekarang balik lagi, dampak kepada harga emas di negara kita sendiri itu apa sih yang lebih mempengaruhi gitu ya. Sampai hari ini tuh harga emas tuh sangat tinggi banget gitu kan. Nah, jadi kondisi ekonomi global pengaruh. Tapi yang paling utama adalah kondisi ekonomi dalam negeri. Nah, berarti nggak baik-baik saja nih ya kalau naiknya dari 2020 ke 2025 sampai 100% lah ya katakanlah. Jelas nggak baik-baik aja, karena gini, di dalam negeri sendiri sektor bisnis itu terganggu Zut. Investor banyak kabur gitu ya. Terus juga perusahaan-perusahaan banyak bangkrut. Alhasil menciptakan PHK gitu kan. Nah, orang-orang di PHK ini, perusahaan yang bangkrut atau sektor bisnis yang semakin mengecil, ini kan menciptakan apa ya, banyak pengangguran baru, orang daya belinya jadi turun gitu ya. Turun kenapa? Karena nggak punya uang. Yaitu akhirnya jadi ekonomi dalam negerinya kacau. Alhasil harga emas malah jadi semakin melonjak tinggi. Jadi bisa jadi orang-orang pada ngincar emas gitu terus naik gitu. Ya kan gini, ketika kondisi tidak stabil itu kan selalu orang-orang pasti akan mengamankan hartanya gitu ya. Dan kita suka lupa Zul, orang kaya di Indonesia itu banyak. Jadi ketika kayak gini, masa sih kok malah kondisi lagi kacau kok orang masih beli emas? Nah iya, kadang banyak mikirnya seperti itu, nih kacau kok malah beli emas. Tapi ingat nggak samping-samping kita, yang orang kaya ada berapa? Dan satu orang kaya aja itu dia bisa mampu beli berapa kilo emas? Oh, ya nggak? Tuh. Gitu, jadi satu orang kaya misalkan mampu beli 5 kilo emas gitu kan? Kali berapa orang kaya? Ya itu mereka. Mengamankan itu. Kadang kan mikirnya ketika kacau kan, ini uang nggak ada kok, emasnya malah naik itu. Malah naik gimana? Yang beli siapa gitu? Ada yang beli. Kita aja mungkin yang nggak ada duitnya gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi cukup jelas, salah satunya yang paling penting mau fitness pahamin adalah naik turunnya harga emas itu lebih karena kondisi sebuah negara, baik buruknya sebuah negara. Mungkin negara di luar negeri juga sama ya. Di Argentina, Bangladesh gitu bisa emas sebagai tolak ukur dari sebuah kondisi sebuah negara. Ketika naik ya bisa jadi agak kurang bagus gitu ya. Kalau stabil ya relatif aman begitu. Nah, oke, sekarang kemudian langsung pindah gitu ya. Karena tadi kita ngomongin terkait dengan
emas di zaman Mbah Buyut gitu. Jadi di zaman Mbah Buyut itu kan kalau misalnya zaman bahla aja, zaman lalu ya. kalau misalnya beli emas kan ke toko perhiasan, datang langsung aku mau beli emas gitu kan. Ya mungkin zaman dulu emas itu kita kenapa ke apa namanya itu ke toko secara offline itu ya karena perhiasan lihat bagus apa enggak. Nah, sekarang ini perubahannya gimana ya Om Hendri ya? Dari toko perhiasan terus kemudian kok sekarang ke digital. Bahkan kalau digital itu kan mungkin kita ya udah cuman beli emas batangan, tapi banyak juga loh nyatanya yang perhiasan itu juga Perhiasan dijual juga ya. di online dan ada perusahaan sendiri yang memang ya aku nggak nyebut namanya gitu ya, jualan perhiasan Khusus dan perhiasan. bisa pesan gitu via online. Itu gimana perubahan cara belinya itu kalau Iya. bisa ceritakan gitu ya? Yang paling terasa berubahnya sih ini Zut ya. Kalau zaman dulu mungkin aksesnya kita tahunya hanya toko gitu ya, toko emas. Jadi orang kalau mau beli emas ya ke toko emas. Ke toko emas. Terus juga yang masih terbatas pada waktu itu adalah akses informasi edukasi kayak kita gini nih. Jadi gini aja, gue terus terang aja dari zaman dulu memang sering denger sih emas seperti itu, tapi taunya itu emas itu adalah perhiasan, bukan logam mulia ya. Ah iya bener. Kalau zaman dulu ya. Artinya perhiasan. Aku juga mikirnya kalau misalnya ibuku ya mau beli emas, ya perhiasan, nggak pernah kepikiran logam mulia, Iya, jujur itu. sama. Dan termasuk kayak misalkan kakek kita meninggal atau nenek kita Perhiasan. meninggal, yang diwariskan apa? Perhiasan, gitu kan? Yang diwariskan perhiasan. Jadi ya masih seperti itulah. Dan bergeser eranya ke sini, itu informasi udah mulai meluas. Terus akses juga mulai meluas. Dan tadinya kita hanya bisa beli di toko emas perhiasan, toko offline gitu ya. Sekarang bisa dilakukan di toko online ataupun di marketplace. Nah, selain marketplace, sekarang malah ada akses lagi untuk suatu lembaga menyelenggarakan kayak cicilan emas. Terus ada juga emas digital. Aksesnya tuh makin luas. Makin luas gitu Makin ya. luas. Dan jangan lupa ya, Movitness juga bisa beli emas custom di Movit Gold. Betul, Gitu. betul. Bener kan? Betul. Nanti tinggal tanyain aja, nanti kita balas komentarnya, nanti kita kasih linknya, pesen, terserah mau desain seperti apa untuk yang Movitness mau, kita bisa custom ya? Bisa custom. Nah, kemarin kebetulan ada yang nanya Zul gitu kan. Ada? Nanya dan pengen datang langsung gitu kan. Oh, gitu. Cuma tak bilang gini, kita terus terang nih untuk Movit Gold ini kita bukan toko umum gitu ya. Jadi Agregator bukan sih? bukan maksudnya gini. Movit Gold ini kita langsung pabrikan Zul. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman datang ya nggak boleh, ini tempat rahasia ya, rahasianya kita. Jadi kita nggak buka kayak toko offline kayak gitu. Jadi pembelian, pemesanan itu hanya dilakukan secara online aja. Kalau misalnya mau lihat kayak gimana bentuknya, ada kok Instagramnya ya? Ada. Nanti tinggal DM aja di Instagramnya Movit Gold gitu. Nah, ini yang menarik juga Zut. Jadi begitu eranya sekarang ya, kan semakin maju, terus ada TikTok lah gitu ya. TikTok di situ juga banyak tuh edukasi seputar emas yang short video lah, singkat-singkat seperti itu ya. Dan itu juga bisa nambah wawasan bagi teman-teman. Cuma kalau menurut gue gini, kalau dari edukasi yang sepotong-sepotong seperti itu kurang apa ya, kurang pas lah menurut gue. Yeah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau belajar investasi atau investasi emas gitu lebih dalam lagi, bisa lihat konten-konten kita ya di video lebih panjang, karena di sini kita bisa memberikan penjelasan itu lebih detail. Kalau video pendek kan hanya 1, 2, 3 gitu ya, hanya potongan aja, dan kadang-kadang nggak sedikit juga dari teman-teman yang misinformasi gitu lah, salah pengertian kayak gitu sih. Ya, dan di sini sangat terbuka untuk diskusi. Artinya kalau misalnya mau fitness kebingungan, ya silakan aja tanya di kolom komentar. Kita akan menjawab kok. Bener kan? Pasti dijawab kok. Iya, tapi kadang sabar ya. Memang kita juga benar-benar bacain komen satu persatu kok. Kalau emang nggak ada pertanyaan, kita like atau kita kasih tanda love gitu ya di situ. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya adalah ini yang menarik. Apakah emas masih relevan ya sebagai investasi di era sekarang? Kalau relevan atau enggak itu udah jelas ya, relevan. Cuma memang kadang gini loh, image-nya itu terkesan kuno dan tua gitu. Kuno dan tua gitu ya. Old fashion banget. Jadi sekarang kan orang tren investasi itu kan lebih kayak digital gitu ya. Misalkan instrumen investasi lain lah gitu yang bisa dibeli melalui aplikasi gitu ya, kayak reksadana, saham, obligasi, terus juga sekarang trennya kripto gitu kan. Karena ketika kita mendengar kata investasi ini kan orang-orang pasti mikirnya, oh gue pengen nambahin uang gue lebih banyak lagi nih gitu kan, harus invest di sini gitu kan. Sedangkan di emas nggak bisa begitu gitu. Di emas itu agak beda gitu kan. Dan baru-baru ini aja harganya tuh tinggi gitu kan. Baru-baru ini aja sebenarnya. Tapi di samping dengan persaingan seperti itu ya Zut ya, gue tetap yakin sih kalau emas ini memang masih relevan sampai dengan hari ini. Karena emas itu walaupun pergerakannya terkenal lambat gitu ya, tapi
dia itu selalu bertumbuh di atas inflasi angkanya dan bisa melindungi harta kekayaan kita. Terus juga resikonya itu minim, kecil kali. Oke, nah berarti tetap masih relevan dan jangan khawatir ya. Mau fitness kalau mau investasi di emas, silakan bisa ke toko. Kalau memang sukanya datang sambil jalan-jalan silakan. Tapi kalau yang mager, malas gerak, sukanya hanya scroll di handphone, ya udah investasi via digital aja ya, pakai handphone itu bisa. Nah sekarang kalau terkait dengan digitalan itu tips ya, sederhana, beli emas untuk generasi digital. Generasi Itu digital gimana? ya, generasi digital sarannya mungkin ada dua ya, versi digital sama versi fisik deh. Tapi digital dulu. Jadi kalau versi digital gitu, gini, kita bisa mulai investasi emas di dana yang sangat terjangkau dulu ya. Terjangkau versi kita ya. Jadi walaupun di platform aplikasi itu nyediain mulai dari 5.000, mulai dari 10.000, ya jangan segitu juga karena kan ada biaya virtual account ya. Nggak worth it kita nabung 5.000, virtual account-nya 3.000 itu nggak worth it. Jadi Nah, itu minimal benar. itu 100.000 lah ya. Benar, teman-teman ya. atau ya benar, memang minimal 100.000. Iya. Betul, sepakat. Minimal 100.000. Terus juga kalau di digital itu kita lihat platform-platform yang terpercaya. Jadi kan kadang-kadang sekarang banyak nih platform emas digital itu kerjasama dengan BRI Mobile, Tokopedia, Shopee, Dana. Ini sering ditanya ini semuanya nih. Jadi orang-orang begini, Mas di sini aman nggak? Tokopedia aman nggak? Di sini aman nggak? Di sini aman nggak? Itu sama ya teman-teman. Jadi mereka itu adalah supportnya dari aplikasi emas digital. Nah aplikasi emas digital yang relatif aman itu yang sudah berizin Bapepti. Gitu aja pilihannya. Nah terus kita lakukan juga investasi itu secara rutin nih teman-teman ya. Jadi kalau yang duitnya lebih bolehlah kapan aja ya. Karena kan Betul. kalau nabung emas digital itu kayak kita nabung di bank, nggak ada batasan. Nggak ada gitu kan. batasan. Nggak ada batasan, kita boleh kapan aja kayak gitu. 24 jam non-stop. 24 jam gitu Kapanpun. ya. Boleh kapanpun itu bisa dilakukan. Nah, jadi itu aja patokannya. Yang penting teman-teman udah tahu. Terus juga cari tahu nih perbedaannya emas digital sama emas fisik. Nah, bedanya gimana tuh? Teman-teman juga mesti paham. Nah, kalau pengen tahu lebih jelasnya lagi ya nonton video kita. Di sini udah banyak kok penjelasannya. Tapi singkatnya gini, emas digital intinya dia itu harga per gramnya sama. Mau kita nominal berapapun. Kalau di emas fisik, semakin besar gramasinya, kita semakin murah harga per gramnya. Nah, itu yang beda ya. Nanti kalau mau detail, nonton video di Mofit Indonesia. Terus, apa lagi nih? Terakhir nih, Oke. kita kan tadi dibuka dengan pergerakan atau sejarah harga emas. Kita udah cerita, terus berganti cara metode pembeliannya, seperti apa. Nah, di penutup ini coba kira-kira insight atau apa yang bisa kita pelajari dari sejarah harga emas itu? Oke, sebelum masuk ke insight, mungkin tadi ada satu kelupa ya, untuk yang teman-teman nabungnya emas fisik gitu ya. Iya. Nah, kalau nabung emas fisik sendiri, teman-teman bisa mulai sama ya, dari dana yang sangat terjangkau. Cuma kan gini, kalau dana terjangkau itu sekarang kan dari berapa ya, 100.000, 200.000 sebenarnya bisa sih, cuma emasnya itu kecil banget. Tapi ya itu teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan kepercayaannya juga ya, karena kan ada yang nggak percaya sama emas digital gitu, yang maunya emas fisik, walaupun harga per gramnya lebih mahal tetap dibeli gitu ya, sudah nggak apa-apa, yang penting konsisten aja, kumpulin gitu ya, sampai nanti sesuai goalsnya, atau misal sampai sekilo 2 kilo itu nanti bisa teman-teman lakukan. Nah, lalu kesimpulan yang bisa kita ambil dari bahasan kita ya, bahas dari emas perjalanannya gitu ya. Yang pasti sih gini ya teman-teman, untuk emas ini walaupun sekarang caranya macam-macam ya, aksesnya banyak gitu, tapi intinya adalah emas ini adalah suatu alat atau instrumen investasi yang bisa mengamankan harta kekayaan kita. Kadang gini, ada yang bilang, bukan bilang ya, ada yang nanya, sempat japri itu kan, Mas, saya mau nabung emas, bisa kaya nggak, atau merubah kehidupan saya nggak? Ada juga gitu ya? Ada, tak bilang gini, Mas, emas itu nggak bisa bikin kita kaya gitu loh. Jadi walaupun harga emas naik, nggak bisa, itu hanya lindung nilai aja gitu kan. Terus ngerubah kehidupan, kalau mau ngerubah kehidupan jangan nabung emas, kerja kerja sama bikin usaha gitu kan. Jadi saya nggak bisa, konsepnya pahamin dulu, emas itu lindung nilai, bukan cari untung sebenarnya ya. Kalaupun betul. ada kayak hari ini ya, itu kan suatu apa ya, keberuntungan lah. Keberuntungan, dan itu momennya kita nggak bisa tebak kapan gitu kan. Betul. Nah sekarang juga yang dikhawatirkan adalah ini emas bubble gitu. Jadi kayak sekarang udah tinggi gitu kan, ambruk gitu ya, turun nggak 2 juta lagi nih, takutnya begitu. Abis itu dia stuck akan lama gitu kan.
Nah, balik lagi kalau kalau gue melihatnya sih sebenarnya nggak akan double ya. Dan harga emas saat ini mungkin lagi berhenti nih untuk kenaikannya ya. Nanti kira-kira mungkin akan lanjut lagi di Agustus dan sampai akhir tahun. Kayak kurang lebihnya seperti itu. Jadi itulah yang mesti diyakini oleh teman-teman. Oke, jadi cukup menarik ya dari perjalanan emas, bahwa emas itu fungsinya apa, terus cara belinya gimana, dulu harga emas berapa, sekarang berapa, itu sudah sangat lengkap dijelaskan oleh Om Henry. Nanti kalau misalnya mau fitness pengen tema yang lebih spesifik atau yang kira-kira perlu disampaikan, silakan ya tulis di komentar ini. Nah, dan jangan lupa tetap tongkrongin terus ya channel Mufid Indonesia untuk mendapatkan insight-insight terkait dengan investasi, terutama investasi emas gitu ya, sebagai aset atau perlindungan dari aset yang Mufidness miliki. Oke, jangan lupa untuk terus views, like, subscribe, komen ya, kemudian share ke kolega-kolega, ke rekan-rekan Mufid semuanya, biar secara nggak langsung memberikan manfaat gitu ya terkait edukasi emas, dan tentunya juga mendukung channel yang kita buat itu semakin tumbuh sehingga kita semangat untuk membuat konten rutin ya, memberikan edukasi terus menerus, dan harapannya gitu ya, kayaknya ada yang bertanya kopdar gitu ya, kita bisa aja bikin kopdar gitu kan ya, nggak apa-apa, area Jabodetabek dulu kayak kita kumpul, kalau perlu arisan gitu ya, atau gimana lah ya, kita taruh di deposit khusus, nanti diundi sambil ngobrol, kita buka arisannya gitu kan, nanti silakan ya yang area Jabodetabek bolehlah kita mungkin kita polling dulu kali ya, rame nggak nih kalau kita iya, bener, oke lah, kalau rame nanti insya Allah kita wujudkan kopdarnya. Oke, kalau gitu ya, terima kasih ya, semoga kalau Mufidness berkenan, silakan nanti isi polling yang akan kita kasihkan di komen ataupun di community gitu ya. Oke, kalau gitu. Ya udah. Oke, sampai jumpa lagi di konten kita selanjutnya. Semoga bermanfaat dan dadah.